percobaan pertama yaitu uji akurasi tegangan, yang mana alatnya itu sendiri kita menggunakan power supply DC, terminal blok untuk penyambung tegangan ke rangkaian, probe tegangan tinggi yang telah dibuat menggunakan voltage divider itu, dua multimeter, namanya multimeter pertama ini sebagai V-in, namanya dalam volt, yang satu lagi V-out untuk dalam milivolt. Sambil itu kita masuk ke tahap pengujian. Kita setting di power supply hingga 50 volt. Pada multimeter kedua kita baca sebesar 53,2 mV sebagai V-outnya. Selanjutnya itu pengukuran tegangan AC, karena di sini kami tidak mempunyai power supply AC, jadi kami menggantinya dengan tegangan listrik dari PLN yang sebesar 220 volt terhubung ke terminal blok menuju multimeter 1 sebagai VN yang di sini terbaca 219 volt menuju rangkaian probe yang kami buat, dan keluarannya di multimeter 2 yang dapatnya hasilnya itu 244,7 mV. Baiklah, pada percobaan selanjutnya itu menggunakan osiloskop, yang kita menggunakan sini supply listrik dari PLN lagi sebesar tegangannya 220 volt menuju terminal blok menuju voltage divider yang kami buat dan masuk ke osiloskop. Yang di sini kita mencari nilainya itu VRMS, V peak to peak, V min, frekuensi sama Vmax. Pada percobaan selanjutnya itu percobaan menggunakan tegangan tinggi, yang mana menggunakan di sini bebannya itu resistor 1 mega dengan 3 watt menuju ke probe kami dan dinaikkan menggunakan power supply ya. Dan yang di sini dilihat nilai V-topnya itu 1,84 volt dan VRMS-nya 1,26 volt. Pada percobaan selanjutnya itu pengujian plasma, yang mana rangkaian terhubung kepada probe yang telah kami buat menuju power supply dan mengeluarkan hasil di osiloskop. Baiklah, jadi kesimpulan yang kami dapat dari rancangan bangun probe kami ini, berdasarkan perancangan probe dengan tingginya hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat dicari beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, probe tegangan tinggi berhasil dirancang sebagai alat ukur tegangan tinggi yang aman dan ekonomis, serta mampu menurunkan tegangan ke level yang aman bagi osiloskop dan operator melalui jasa pembagi tegangan, isolasi resin epoksi, dan casing hasil cetak 3 dimensi. Dan untuk yang kedua, berdasarkan grafik pengujian respon frekuensi, probe tegangan tinggi menunjukkan respon yang relatif stabil pada rentang frekuensi 10-30 kHz, sedangkan redaman amplitudo mulai terlihat secara signifikan pada frekuensi 40 kHz dan di atasnya, sehingga daerah kerja optimal alat berada pada frekuensi di bawah 30 kHz. Yang ketiga, pada daerah kerja tersebut, probe tegangan tinggi mampu mempertahankan rasio pembagi yang konsisten sehingga sinyal tegangan dapat ditransfer ke osiloskop secara stabil. Yang keempat, dengan karakteristik tersebut, probe tegangan tinggi mampu mendeteksi terbentuknya plasma dielectric barrel discharge atau DBD dan menyampaikan bentuk gelombang tegangan plasma secara real time selama pengujian. Dan untuk yang terakhir, dari sisi implementasi, probe tegangan tinggi memiliki dimensi yang portable dan ringkas biaya produksi yang terjangkau serta kinerja fungsional yang memadai meskipun presisi amplitudo absolut masih memiliki keterbatasan, sehingga alat lebih sesuai digunakan untuk observasi tegangan relatif yang karakteristik gelombang plasma.